Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Gunawan. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3. Jadi di sini saya mendapatkan studi kasus. Studi kasus ini mendapatkan 10 pertanyaan. Langsung saya di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu laporan wajar tanpa pengecualian standar berdasarkan kondisi awal audit PT Surya Kencana. Sebutkan ketujuh bagian dari laporan audit wajar tanpa pengecualian standar dan jelaskan apa arti masing-masing bagian tersebut dalam konteks laporan awal PT Surya Kencana sebelum skenario di atas muncul. Baik, jawabannya yaitu laporan wajar tanpa pengecualian. Pertama, judul dilakukan oleh auditor independen. Kedua, laporan ditujukan buat pemegang saham atau dewan direksi. Ketiga, manajemen perusahaan tanggung jawab atas laporan keuangan. Auditor cuma ngecek dan kasih pendapat. Proses audit. Keempat, dilakukan sesuai standar profesional. Kelima, auditor kasih pendapat kalau laporan keuangan udah disajikan dengan wajar. Keenam, ada tanda tangan dan nama kantor akuntan publik serta tanggal laporan. Pertanyaan yang kedua yaitu pelaporan pengendalian internal, mengapa auditor perusahaan publik serta PT Surya Kencana yang akan IPO diwajibkan untuk mengesahkan laporan manajemen mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Jelaskan elemen-elemen kunci yang akan ada dalam laporan terpisah tentang pengendalian internal mengacu pada gambar 3/3. Baik, jawaban yang kedua yaitu saat perusahaan publik seperti PT Surya Kencana mau IPO, auditor harus cek dan pastikan sistem pengendalian internalnya berjalan baik. Tujuannya agar investor dan masyarakat percaya sama laporan keuangannya. Auditor bakal menilai beberapa hal seperti lingkungan perusahaan yang baik, penilaian risiko yang tepat, pengendalian yang efektif, sistem informasi yang baik, serta pemantauan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu konsistensi aplikasi prinsip akuntansi dalam skenario 1 PT Surya Kencana mengubah metode penilaian persediaan. Bagaimana auditor akan memodifikasi laporan auditnya untuk mencerminkan perubahan ini? Mengapa perubahan ini tidak menghasilkan opini yang memenuhi syarat, melainkan paragraf penjelasan? Bedakan antara perubahan yang memengaruhi konsistensi dan perubahan yang mengaruhi komparabilitas. Baik, jawaban yang ketiga yaitu jika memang perubahan ini sudah diterapkan secara konsisten dan dijelaskan dengan jelas di catatan laporan keuangan, maka auditor tidak perlu mengubah opini auditnya. Namun auditor tetap harus menambahkan keterangan atau paragraf penjelasan khusus dalam laporan auditnya untuk memberitahu pembaca bahwa ada perubahan metode akuntansi yang bisa memengaruhi perbandingan antara laporan keuangan tahun ini dan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu kelangsungan usaha. Dalam skenario 2 ada keraguan signifikan tentang kelangsungan usaha PT Surya Kencana. Jenis laporan audit apa yang paling mungkin dikeluarkan oleh auditor dan bagaimana laporan tersebut akan dimodifikasi? Apakah ada opsi lain dan mengapa opsi tersebut jarang digunakan? Baik, jawaban yang keempat yaitu auditor kemungkinan akan memberikan opini wajar dengan paragraf penekanan yaitu laporan audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan sudah disajikan dengan benar. Namun auditor menegaskan adanya ketidakpastian besar terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan atau melanjutkan usahanya di masa depan. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Keterlibatan auditor lain dalam skenario 3, auditor lain mengaudit anak perusahaan PT Surya Kencana. Apa 3 alternatif yang tersedia untuk auditor utama, Adil dan Rekan? Dan mengapa opini bersama, shared opinion, dipilih dalam kasus ini? Jelaskan bagaimana kata-kata laporan audit akan dimodifikasi. Baik, jawaban nomor 5 yaitu sebagai auditor utama dari KAP Adil dan Rekan terdapat 3 alternatif yang bisa dipilih, yaitu menggunakan laporan auditor lain tanpa modifikasi, membuat referensi pada auditor lain, dan mengambil tanggung jawab penuh. Dalam kasus ini, pilihan yang paling tepat adalah menggunakan opini bersama atau shared opinion karena KAP Bintang Mandiri memiliki reputasi yang dapat dipercaya dan hasil auditnya menunjukkan opini wajar tanpa pengecualian.
Selanjutnya soal nomor 3 yaitu pembatasan lingkup audit. Dalam skenario 4, manajemen membatasi lingkup audit atas piutang dagang. Mengingat materialistis pembatasan ini, jenis laporan audit apa yang harus dikeluarkan? Jelaskan mengapa pilihan ini sesuai dan bagaimana struktur laporan audit akan berubah. Baik, jawabannya adalah auditor harus hati-hati kalau ada masalah independensi. Kalau tidak bisa objektif, lebih baik laporan auditnya bilang bahwa mereka tidak bisa memberikan opini. Selain itu, kantor akuntannya juga perlu evaluasi diri biar masalah ini enggak terjadi lagi. Yang nomor 7, pertanyaannya, penyimpang dari GAAP. Dalam skenario PT Surya Kencana tidak mengikuti SAK dalam pencatatan PPE. Jika dampak penyimpangan ini sangat material, jenis opini audit apa yang harus dikeluarkan? Bagaimana laporan audit akan mengkomunikasikan penyimpangan ini kepada pengguna laporan keuangan? Selanjutnya jawabannya yaitu jawaban nomor 7. Jika penyimpangan ini sangat berpengaruh pada aset dan ekuitas, auditor mungkin akan bilang opini tidak wajar. Tapi kalau dampaknya tidak terlalu besar, auditor bisa memberikan opini wajar dengan pengecualian. Tapi secara keseluruhan laporan keuangannya masih bisa diterima. Auditor juga perlu menjelaskan dengan jelas apa masalahnya biar pembaca laporan paham situasinya. Selanjutnya pertanyaan nomor 8, independensi auditor dalam skenario 6. Ditemukan kurangnya independensi auditor, jenis laporan audit yang wajib dikeluarkan. Terlepas dari materialistis, mengapa persyaratan independensi ini begitu ketat dan bagaimana laporan audit akan disusun dalam kasus ini? Jawaban nomor 8 yaitu kalau auditor tidak independen, hasil tidak bisa dipercaya. Jadi mereka harus bilang kalau tidak bisa memberikan opini yang wajar dan tidak dapat memberikan pendapat. Mereka juga perlu menjelaskan bahwa ini karena mereka tidak independen. Selanjutnya pertanyaan nomor 9 yaitu mengacu pada tabel 3 strip 1 dan 3 strip 2, jelaskan bagaimana auditor akan melalui proses keputusan untuk menentukan jenis laporan audit yang sesuai untuk skenario 4 dan skenario 5. Fokus pada bagaimana tingkat materialistis material sangat material memengaruhi keputusan tersebut. Auditor harus menilai seberapa besar masalahnya memengaruhi keputusan. Kalau imaterial, auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kalau masalahnya material, auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian. Tapi kalau masalahnya sangat material, auditor mungkin memberikan opini tidak wajar atau bahkan tidak bisa kasih pendapat. Selanjutnya nomor 10, pertanyaan yaitu, jika dalam audit yang sama PT Surya Kencana memiliki keraguan kelangsungan usaha yang signifikan dan manajemen menolak untuk mengungkapkan informasi material terkait batasan pembayaran dividen yang disyaratkan oleh perjanjian debentur, bagaimana auditor harus memodifikasi laporan auditnya? Selanjutnya jawaban terakhir nomor 10. Menurut situasi seperti ini, auditor tidak bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian karena laporan keuangannya tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Kalau penyimpangannya cukup, auditor mungkin akan memberikan opini tidak wajar. Atau kalau bukti auditnya tidak cukup, auditor mungkin tidak memberikan opini sama sekali. Yang penting, auditor harus menjelaskan dengan jelas alasan dan kondisi tersebut dalam laporan audit. Mungkin segitu aja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.